Di video kali ini aku mau share pengalaman aku yang sudah beberapa bulan menggunakan lensa affordable untuk kamera Sony full frame. Ini dia lensa dari Meike 35mm f2.0. Langsung aja kita bahas. Di beberapa video aku sebelumnya, banyak banget yang nanyain, Bang, bahas lensa 35mm dari Meike. Kali ini aku langsung aja bahas. Di video aku yang sebelumnya, aku udah bahas lensa dari Meike yang 50mm f1.8. Dan kali ini aku mau bahas lensa dari Meike 35mm f2.0. Selama aku menggunakan lensa Meike 35mm f2.0 ini, aku merasakan autofocus yang sangat cepat. Seperti yang kita tahu bahwa untuk kamera yang bersensor full frame itu rata-rata harganya itu cukup mahal, dan Meike mengeluarkan lensa dengan focal length 35mm dan harganya itu masih ramah di kantong, dan tentunya sangat wajib untuk kalian coba. Lensa dengan focal length 35mm ini menurut aku pribadi lensa yang wajib kita punya, karena dibilang focal length dia tidak terlalu zoom dan juga tidak terlalu lebar. Jadi kalau untuk proporsional secara kita nge-shoot ini sangat-sangat pas, tidak terlalu zoom dan juga tidak terlalu wide. Jadi dengan focal length 35 ini kita bisa mendapatkan shoot-shoot yang memang diperuntukkan untuk medium close up. Kalau misalnya kita shoot di ruangan yang cukup sempit, lensa ini bisa menjadi lensa andalan buat kalian. Karena ini lensa fixed lens atau lensa prime lens, yaitu dia fix di 35mm, jadi tidak bisa zoom out dan juga tidak bisa zoom in. Untuk diafragmanya juga sudah konstan di 2.0. Lensa dari Meike ini memiliki 3 mounting yang tersedia saat ini dijual di pasaran, yaitu ada untuk Sony E-mount, ada juga untuk Leica, dan juga ada untuk Z-mount, yaitu untuk Nikon ya. Dan kali ini lensa yang aku pegang untuk kamera bersensor full frame. Tapi kalau untuk yang seri APS-C-nya juga sudah ada, dan aperture-nya pun lebih rendah ya, yaitu di 1,8 atau 1,4, itu aku juga lupa. Aku sudah menggunakan lensa ini beberapa bulan. Aku sangat kagum ya dengan autofocus yang dihasilkan dari lensa ini, karena aku itu memiliki lensa-lensa yang lainnya itu lensa yang sangat-sangat tinggi harganya. Untuk dari segi autofokusnya juga cukup cepat. Kalian bisa cek aja di layar gimana autofocus ini sangat-sangat ngejar objek. Nah, tuh, kalian lihat kan hasilnya gimana? Jadi aku merasa autofokusnya ini sangat-sangat bisa diandalkan. Kalau kalian gunakan buat foto, bisa juga menggunakan lensa yang satu ini, karena dia memang bisa digunakan buat foto dan juga buat video, udah cukup bagus juga hasilnya. Untuk diameter ring yang di bagian depan ini, dia berada di 58mm. Ini bisa kalian gunakan untuk pakai prompter ataupun kalian menggunakan ND filter. Jadi di sini dia memiliki ring filter di 58mm. Untuk di bagian belakang lensa ini dia ada rubber kayak begini ya, ada karet warna merah kayak begini. Ini merupakan kayak silikon gitu, jadi kalau misalnya kita pakaikan ke kamera ini bisa menjadi lebih aman tentunya di sensor kamera, karena terlindungi oleh yang karet berwarna merah ini. Dan kemudian kalau kalian lihat di bagian sini ini ada Type-C yang disembunyikan di bagian dalam, ini untuk kita gunakan upgrade firmware dari lensa ini. Dan selebihnya tidak ada yang cukup berarti lagi ya, karena di sini cuma ada satu tombol aja, button untuk kita rubah menjadi manual, dan juga ini untuk menjadi autofocus. Cuman itu aja. Dan di sini ada ring fokusnya. Simple. Dan ini focal length-nya di 35mm. Aku rasa lensa ini memang sangat cocok untuk potret fotografi dan juga ngambil beauty shot dengan menggunakan lensa yang satu ini. Oh ya, aku lupa mention, untuk jarak fokus minimum dari lensa ini cukup jauh ya, yaitu 45 cm. Jadi kalau misalnya kita agak sedikit dekat dengan lensa, dia akan susah untuk mencari fokus, dan untuk jarak amannya yaitu berada di 45 cm. Jadi usahakan kalian ini minimum focus distance-nya itu berada di 45 cm untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Ini beberapa hasil yang udah aku ambil dengan menggunakan lensa dari Meike 35mm f2.0. Kalian bisa lihat sendiri hasil dari fotonya itu masih cukup tajam. Kalau misalnya kita coba scale sedikit, nah ini masih cukup detail, gambar-gambarnya cukup sharp, cukup tajam, bokehnya juga cukup halus, dan juga ini hasil dari videonya. Kalian coba
lihat sendiri aja, kalau kita misalnya kena cahaya, ini gambarnya itu masih terlihat cukup tajam. Warnanya juga tidak berubah, masih tergolong cukup aman. Terkadang ada lensa-lensa yang kalau misalnya kena cahaya, itu gambarnya itu berubah warna. Tetapi lensa ini masih cukup aman gitu, jadi cahaya tidak berubah. Jadi warna video kita pun menjadi lebih aman. Untuk harga dari lensa ini tergolong murah, karena harganya itu dibanderol sekitar 4.600.000. Kalian bisa cek link aja di kolom deskripsi. Aku rasa lensa-lensa yang kayak begini, apalagi kita pakai lensa Sony full frame, yang dimana kamera dari Sony full frame itu memiliki lensa-lensa yang cukup mahal. Kalau misalnya kita mengandalkan lensa third party yang memang bisa diajak produksian yang cukup serius, nah ini mungkin bisa menjadi suatu pilihan buat kalian untuk mencoba lensa dari Meike 35mm f2.0, karena harganya itu masih di bawah 5 jutaan. Kalau misalnya lensa-lensa yang dari Sony yang untuk kamera full frame tentunya itu harganya udah pasti di atas 7 jutaan. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai lensa dari Meike 35mm f2.0 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk info lebih lanjut mengenai lensa ini, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sampai dulu aja video kali ini. Aku Dika Adrian mohon pamit. Seperti biasa, keep solid and be good. Peace out. Dadah.